Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa Istimewa. Alhamdulillah. Berarti kalian hari ini hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Ya. Alangkah baiknya kalian cek kebersihan di bawah kalian. Apakah masih ada sampah atau sudah bersihkah? Baiklah. Sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, malah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Berarti hari ini kalian semua hadir ya, tidak ada yang izin atau sakit ya. Baiklah, sebentar lagi kita akan menyanyikan lagu nasional terlebih dahulu. Silakan kalian berdiri ya. Indonesia hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Kita akan memulai kegiatan pada pagi hari ini dengan ice breaking untuk menambah semangat kalian di pagi hari ini. Ya, oke. Ice breakingnya yaitu adalah tepuk fokus. Kita mulai ya. Tepuk 1. Tepuk 2. Sebelum kita mempelajari materi pada hari ini, materi apa yang kalian pelajari sebelumnya? Keragaman alam Indonesia. Lalu materi apa lagi? Ada materi apa lagi selain keragaman alam Indonesia? Apa? Tentang apa? Pemanfaatan sumber daya alam itu adalah materi yang akan kita bahas hari ini. Ini saya ulas sedikit ya, bagaimana sih potensi sumber daya alam yang ada di Indonesia itu. Jadi sumber daya alam itu dibagi ke dalam dua macam. Yang pertama yaitu adalah sumber daya alam yang bisa diperbarui, dan yang kedua adalah yang tidak bisa diperbarui. Ya. Jadi untuk contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, yang pertama yaitu adalah udara, air, matahari, tumbuhan, dan hewan. Artinya apa? Dapat diperbarui itu berarti masih bisa diperbarui. Kemudian ada contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Contohnya yaitu adalah minyak bumi, batu bara, gas bumi, dan emas. Kalau kita menggunakan sumber daya alam tidak bijak, maka lama-lama sumber daya alam itu akan habis. Silakan kalian berkumpul dengan kelompoknya masing-masing untuk saya bagi lembar kerja. Diagnostik ya. Silakan kalian tulis nama kelompoknya terlebih dahulu. Kemudian jawabannya langsung di bawahnya situ ya, di bawahnya LKPD. Kalian boleh mencari sumber yang lain. Kalian bawa buku LKS sama paket ya. Bisa kalian lihat di buku LKS atau paketnya kalian. Ya, langsung jawabannya di bawah situ ya. Presentasi dari perwakilan kelompok tingkat rendah. Silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1. Apa yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. 2. Sebutkan 2 contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui. 2. Air, tumbuhan, misalnya padi dan pohon. 3. Sebutkan 1 contoh sumber daya alam yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Minyak bumi, misalnya bensin atau solar. 4. Kayu dari pohon
dimanfaatkan untuk membuat apa saja dalam kehidupan sehari-hari. Sebutkan 2 contoh, meja dan kursi. Mengapa kita harus menjaga kelestarian sumber daya alam agar sumber daya alam tidak cepat habis dan tetap bisa digunakan oleh generasi mendatang? Industri betal. Ya, yang golongan C. Boleh diakhiri? Silakan diakhiri. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, tolong dikumpulkan dulu hasil dari LKPD kalian. Kita akan menyimpulkan bersama-sama apa yang telah kita peroleh hari ini. Hari ini kalian sudah melakukan diskusi kelompok. Ya, jadi saya akan membahas satu persatu dari jawaban yang sudah kalian berikan. Jelaskan bagaimana pemanfaatan sumber daya alam yang berlebihan yang dapat menyebabkan perubahan iklim global. Ya, jadi tadi jawabannya yaitu pemanfaatan sumber daya alam seperti pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan gas rumah kaca seperti CO2. Kemudian yang kedua, bandingkan dampak lingkungan dari penggunaan energi fosil dan energi terbarukan, lalu jelaskan mengapa energi terbarukan lebih disarankan. Karena energi terbarukan itu sifatnya berkelanjutan dan lebih bersih. Kemudian yang ketiga, berikan 3 contoh kegiatan ekonomi yang sangat bergantung pada sumber daya alam. Jadi ada contohnya, di sini disebutkan pertambangan. Resikonya kehilangan lapangan kerja jika tambang habis. Yang kedua, ada perikanan. Resikonya kemudahan ikan akibat penangkapan berlebihan. Artinya apa? Ya lama-lama ikan itu akan punah jika kita menangkap terlalu banyak. Kemudian pertanian. Resikonya tanah rusak akibat penggunaan pupuk kimia. Ya. Dan yang keempat, jelaskan konsep pembangunan berkelanjutan dalam kaitannya dengan pemanfaatan sumber daya alam. Pembangunan berkelanjutan adalah pemanfaatan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang. Artinya apa? Setiap kegiatan kita dalam memanfaatkan sumber daya alam itu harus difikirkan ke depannya. Tidak boleh kita mengeksploitasi secara berlebihan. Baiklah, untuk mengetahui seberapa jauh pengetahuan kalian tentang materi hari ini, saya akan membagikan post-test. Ya, post-test ini sifatnya adalah individu. Harus dikerjakan secara individu. Ya. Yang selesai boleh dikumpulkan ke depan jawabannya. Silakan dikumpulkan ke depan. Untuk pertemuan selanjutnya, nanti kita akan mempelajari tentang sumber daya manusia. Ya, diharapkan nantinya kalian akan lebih mudah untuk memahami tentang sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini juga termasuk hal yang penting karena berkaitan dengan karakter seseorang. Saya ingin refleksi ya hari ini. Bagaimana tentang pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini ya? Kita akan refleksi, kalian nanti memberikan kayak voting ya. Untuk yang merasa terbantu dengan materi hari ini, silakan menambah pengetahuan. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa, menambah pengetahuan semuanya ya. Semuanya bisa, berarti 31. Tidak memberikan dampak apapun? Tidak ada ya? Ya, alhamdulillah berarti materi hari ini tersampaikan dengan baik dan kalian bisa mencerna materi tersebut juga dengan baik. Ya. Demikian pembelajaran hari ini. Semoga memberikan manfaat bagi kalian semua dan semoga nanti kalian bisa lebih rajin belajar lagi ya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.